Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan share melanjutkan tema kita. Sepanjang tahun ini kita punya tema Divine Wisdom. Artinya berjalan di dalam hikmat ilahi, ya. Berjalan di dalam hikmat ilahi. Kenapa Saudara? Karena hikmat ilahi itu bicara bagaimana cara pandang Tuhan terhadap situasi yang kita hadapi di dalam hidup ini, ya. Hikmat ilahi itu bicara tentang cara pandang Tuhan terhadap situasi yang sedang kita jalani di dalam hidup ini. Ya. Karena kita tidak tahu segala sesuatu. Ya, kita tidak tahu semuanya. Tapi kita butuh hikmat sehingga kita bisa memutuskan setiap hari kita harus putuskan sesuatu dalam hidup ini. Ya, setiap hari kita harus memutuskan, dan saya akan bawa kita melihat Tuhan itu bukan hanya peduli ya dengan area kehidupan rohani kita saja, tapi dia peduli dengan setiap area kehidupan saudara dan saya. Amin saudara, dia peduli dengan pekerjaan saudara, dia peduli dengan masa depan saudara, dia peduli dengan makan minum saudara, dia peduli dengan rumah tangga saudara, bahkan dia peduli dengan hal-hal terkecil dalam hidup saudara, dia peduli dengan studi saudara. Amin saudara, itu Tuhan kita saudara. Makanya kita butuh hikmat untuk bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ya. Dan kita sudah belajar beberapa minggu ini, kalau saudara ikuti. Ya. Hikmat itu punya dua tangan. Apa itu saudara? Kalau saudara ikuti. Tangan kanan daripada hikmat itu apa? Panjang umur. Ya. Dan di dalam panjang umur itu juga ada kesehatan. Saudara pilih mana saudara? Ya, tangan kanan panjang umur dan kesehatan. Di tangan kirinya ada apa? Kekayaan dan kehormatan. Pilih mana kesehatan dan kekayaan dan kehormatan? Dua-duanya saudara. Tapi kalau dibilang tangan kanan lebih penting daripada tangan kiri. Karena Alkitab selalu berkata bahwa tangan kanan itu adalah sesuatu yang lebih penting saudara. Amin saudara. Dan tangan kanan itu adalah panjang umur. Dan di dalam panjang umur ada kesehatan. Artinya Tuhan mau bilang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau saudara hidup dalam kesehatan dan panjang umur. Amin saudara. Sehingga apa? Saudara selalu percaya bahwa kita punya Tuhan yang bukan Tuhan yang ingin saudara hidup dalam sakit penyakit. Amin. Tuhan tidak ingin saudara hidup dalam sakit penyakit. Dan Tuhan tidak pernah dan tidak akan menghukum saudara dengan sakit penyakit. Amin. Ya. Penyakit dari mana? Penyakit itu dari iblis saudara. Dan penyakit itu dari kejatuhan manusia. Waktu manusia diciptakan oleh Tuhan tidak ada sakit penyakit. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, disitulah mulai masuk sakit penyakit. Tubuh kita mulai masuk dalam sakit penyakit. Tubuh kita ini warisan Adam saudara. Dan tubuh kita ini tubuh yang sementara, tubuh warisan dosa. Dan tubuh kita ini akan hilang, akan kembali pada tanah. Nanti kita akan dikasih satu tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan namanya. Dan di tubuh kemuliaan itu tidak ada sakit penyakit saudara. Ya, nanti kerajaan 1000 tahun kita semua akan punya tubuh itu saudara. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada penuaan, tidak perlu ke salon beli obat anti penuaan. Tidak perlu pakai obat jerawat saudara. Semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Katakan samping kiri kananmu, ada pengharapan. Kalau hari ini kan saudara merasa masih kurang cantik, ya. Masih banyak keriput-keriput sana sini. Ada pengharapan. Haleluya. Nah, jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang mau kasih kita sakit penyakit, tapi Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Amin. Dari mana kita bisa bicara seperti itu? Saudara lihat waktu Yesus ada di bumi, adakah orang sakit yang berjumpa dengan Yesus dan tidak disembuhkan? Ada tidak saudara? Tidak ada saudara. Memang tidak semua orang sakit disembuhkan Yesus pada waktu itu. Tapi orang sakit yang berjumpa dengan Yesus pasti disembuhkan. Amin saudara. Orang sakit yang berjumpa dengan Yesus pasti disembuhkan. Tuhan Yesus tidak pernah orang sakit datang pada dia dan Tuhan bilang, kamu sakit apa? Sakit pilek. Wah kamu masih banyak dosa. Saya tambah sakit batuk, saya tambah sakit demam, tambah COVID lagi. Kamu mesti bertobat dulu. Kalau udah bertobat sungguh-sungguh baru datang kembali, saya sembuhkan. Tidak saudara. Setiap orang sakit yang datang pada Yesus, Yesus tidak pernah tanya kamu dosanya apa. Setiap orang sakit yang datang pada Yesus, Yesus sembuhkan sakitnya. Amin.
Dan Yesus yang sama, yang ada 2000 tahun yang lalu, Yesus juga yang sama, yang hari ini kita sembah dan kita puja. Yesus yang ada dalam hidup kita. Amin saudara. Kalau saudara yang sakit, datang pada Tuhan. Amin saudara. Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah kasih kita sakit penyakit. Tapi Tuhan yang mau kita hidup dalam kesehatan. Kalau saudara pikir Tuhan sedang hukum saudara dengan sakit penyakit, saudara tidak usah ke dokter. Tidak usah berobat. Karena apa? Kalau saudara berobat, saudara ke dokter, berarti saudara melawan kehendak Tuhan. Amin. Ya, kita punya Tuhan yang tidak pernah kasih kita sakit penyakit. Tapi Tuhan yang mau menyembuhkan sakit penyakit kita. Tangan kiri, kekayaan dan kehormatan. Jadi kita belajar kalau hikmat itu seorang pribadi, kita peluk dia. Peluk dia. Maka dia juga akan peluk kita. Saudara tidak usah kejar umur panjang. Saudara tidak usah kejar kesehatan. Tapi bukan berarti kita tidak jaga kesehatan. Kita mesti jaga kesehatan. Ya, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, saudara tidak boleh hidup sembarangan, saudara. Kita mesti jaga kesehatan juga. Ya, bisa perokok, tidak boleh, saudara. Bukan berarti apa? Karena itu merusak tubuh kita. Amin. Narkoba, semua yang lain yang merusak bait ini, jangan dilakukan itu, saudara. Amin, saudara. Ya, karena kita mesti jaga ini tubuh kita. Dan kemudian kekayaan, kehormatan, saudara juga tidak usah kejar itu, saudara. Seringkali kita salah fokus, kita kejar yang salah. Tapi Tuhan ajarkan kita, kejar hikmat itu. Waktu engkau kejar hikmat, engkau peluk dia, otomatis panjang umur datang dalam hidup saudara. Kemudian kekayaan, kehormatan akan memeluk hidup saudara. Amin, saudara. Dan itu yang dialami oleh Salomo, saudara. Salomo dapatkan itu. Dia minta sama Tuhan. Waktu Tuhan tanya, kamu minta apa Salomo? Aku minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan bilang, karena kamu minta hikmat, maka aku kasih engkau bonus tangan kanan dan tangan kiri. Cuma Salomo tidak dapat tangan kanan karena apa? Karena dia tinggalkan Tuhan di akhir hidupnya. Dia condong pada istrinya dan dewa-dewanya, saudara. Tangan kanan itu bicara tentang pribadi Yesus juga sebenarnya. Hari ini, saudara, pribadi Kristus ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, bagaimana cara kita dapatkan hikmat? Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Minta dari Tuhan. Perolehlah hikmat itu artinya kita tahu hikmat itu sudah ada dalam hidup kita waktu kita terima Tuhan, tapi kita mesti minta tiap hari. Minta itu artinya kita selalu datang sama Tuhan, kita sadar Tuhan aku perlu hikmat-Mu, aku mesti putuskan sesuatu dalam hidup ini, ya. Kan tidak semuanya jelas, saudara. Kita butuh hikmat untuk memutuskan A atau B. Ya, kita minta dari Tuhan. Nah, ayatnya di mana? Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, sekali lagi kalau namanya kurang berarti sudah ada, betul? Kita sudah ada hikmat tapi kita bilang Tuhan aku kurang hikmat, itu suatu kerendahan hati. Hikmat itu akan turun pada orang-orang yang rendah hati, sekali lagi. Hikmat akan turun pada orang-orang yang rendah hati. Ya, beberapa minggu lalu saya membawa kita melihat hikmat itu turun. Bahkan Yesus sendiri dikatakan dalam Lukas pasal 2, waktu dia umur 12 tahun. Kalau saudara baca itu saudara, dia berdiskusi dengan ahli-ahli agama di dalam bait suci. Dia tanya jawab di situ, orang-orang heran, takjub akan hikmatnya. Ibunya Maria datang sama dia, mungkin agak sedikit ngomel-ngomel, marah-marah. 3 hari 3 malam cari, engkau hilang, di mana kau? Baru ketemu di sini dan Yesus santai aja bilang, aku ada di rumah Bapakku. Artinya Yesus tahu siapa dia. Dia tahu identitasnya, dia tahu dia bukan manusia biasa. Tapi kalau saudara baca ayat selanjutnya dikatakan, Yesus tetap ada di dalam bimbingan daripada kedua orang tuanya. Yesus tetap taat, ada dalam submission. Itu berbicara kerendahan hati. Yesus ajarkan kita, dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta. Tapi dia mau jadi manusia, dia taat bahkan sama orang tuanya. Dan di situ dikatakan apa? Yesus bertumbuh semakin besar dan semakin dalam hikmat. Dan dia dikasih oleh Tuhan dan sesamanya. Jadi Tuhan sedang kasih kita sebuah kunci. Kerendahan hati itu adalah kunci engkau memperoleh hikmat dalam hidupmu. Amin, saudara. Rendahan hati itu artinya
mau ditegur, mau diatur, mau tunduk, ya sekalipun kita mungkin ada dalam sebuah posisi kita merasa saya lebih tahu dari dia, ya dimanapun posisi saudara, ya di rumah tangga, bicara tentang anak dan orang tua, suami dan istri, ya kan? Mungkin istri bilang, penghasilan saya lebih banyak dari kamu, saya lebih pintar dari kamu, saya tidak perlu dengar kamu. Ya, tidak bisa saudara. Tetap Tuhan bilang istri mesti tunduk sama suami. Ya, suami mesti mengasihi istri. Nah, itu aturan yang Tuhan sudah buat saudara. Ada submission, di situ hikmat akan turun. Terus dalam area-area di mana kita mesti tundukkan diri, di dalam pelayanan, saudara punya leaders, saudara harus tunduk. Sekali saudara merasa, saya punya karunia lebih, saya punya kepandian lebih, saya kalau saya bicara orang lain lebih ini. Saudara, kita ada dalam sebuah submission. Yesus tunjukkan itu, waktu dia submission, dia tunjukkan itu, dia tunduk sama orang tuanya, sekalipun dia tahu, dia lebih pintar, dia bukan manusia biasa. Firman Tuhan mencatat, Yesus bertumbuh di dalam hikmat yang semakin besar. Amin saudara, dengan cara yang sama Tuhan mau tunjukkan buat kita, submission itu penting dalam hidup ini. Amin saudara, waktu kita dalam sebuah submission, kerendahan hati, Tuhan itu berikan hikmat itu lebih lagi dalam hidup kita. Amin saudara, amin. Nah, kita kembali ke Yakobus. Jadi kunci pertama apa? Minta. Minta dari Tuhan, kalau ada yang kurangan hikmat, Ia akan memberikan kepada semua orang. Garis bawahi kata semua orang. Semua orang itu artinya bukan hanya orang-orang tertentu. Kalau saudara adalah anak Tuhan, saudara kekurangan hikmat, saudara ada masalah, saudara pergumulan, datang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Itu yang pertama saudara, ya. Tuhan akan berikan dengan murah hati, katakan murah hati. Murah hati kepada setiap orang, ya. Dengan tidak membangkit-bangkit, ini kunci pertama. Waktu saudara punya pergumulan, saudara setiap hari kita ngalami pergumulan, kita butuh hikmat. Yang pertama, datang dulu sama Tuhan, berdoa dulu sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Amin. Minta dulu sama Tuhan. Itu Tuhan yang bilang saudara. Ya. Nah, bagaimana kita minta hikmat dari Tuhan? Di mana kita temukan hikmat itu? Pertanyaannya, di mana kita temukan hikmat itu, saudara? Kalau kita sudah minta, Tuhan aku minta hikmat. Saudara tidak ngalamin apa-apa. Ya, bagaimana caranya saudara menerima hikmat itu, saudara? Kemarin hari Selasa yang lalu waktu kita ada fellowship di sekretariat, kita bahas tentang satu ayat Kolose pasal 2. Ayat yang ketiga, coba tampilkan ayat ini saudara. Kolose pasal 2. Sebab di dalam dialah, dia ini siapa? Di dalam Kristus tersembunyi apa? Segala, katakan segala. Kalau segala itu berapa persen? Segala itu berapa persen? Segala harta hikmat. Dan bukan cuma hikmat, pengetahuan. Dengan kata lain, di dalam Kristus itulah saudara bisa temukan segala harta hikmat. Kalau kata segala itu berarti semuanya. Tadi saya katakan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang hanya tertarik dengan kehidupan rohani saudara saja. Memang semua dimulai dari yang rohani baru ke jasmani. Tapi Tuhan bukan hanya tertarik dengan yang rohani saja. Dia bukan hanya tanya, engkau sudah berdoa belum hari ini? Dia bukan hanya tanya, sudah saat teduh belum hari ini? Dia tidak hanya tanya, engkau punya waktu berapa jam hari ini buat aku? Dia bukan hanya tanya itu saja saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam perjalanan Yesus, dia tanya, adakah lauk pauk di rumahmu? Tuhan itu bukan hanya peduli dengan hal rohani saudara. Tuhan juga peduli dengan dompet saudara. Amin. Tuhan juga peduli dengan studi saudara. Amin. Dia peduli dengan perut saudara. Ada yang perutnya tambah besar. Bahkan firman Tuhan katakan dia peduli untuk hal-hal yang kecil sekalipun dalam hidup kita. Maka dikatakan rambut di kepalamu pun jatuh. Tuhan tahu. Itu hal yang kecil saudara.
Makanya setiap hari kita menghadapi yang namanya pergumulan, tantangan, persoalan di setiap area kehidupan kita. Ini yang termasuk dalam segala itu, saudara. Bahkan juga Tuhan tertarik dengan kesehatan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Percaya bahwa juga Tuhan tertarik dengan kesehatan dalam hidup saudara. Tuhan juga rindu saudara hidup dalam kesehatan. Tuhan tidak ingin saudara hidup sakit-sakitan. Kalau saudara sakit-sakitan, bagaimana saudara bisa melayani Tuhan? Kalau saudara terbaring sakit di rumah sakit, pasang selang kiri kanan, baru saudara bilang, aku mau melayani Tuhan. Bagaimana cara melayani Tuhan, saudara? Tuhan ingin saudara sehat. Amin. Tuhan juga ingin saudara diberkati. Untuk apa? Supaya saudara bisa jadi berkat juga buat banyak orang. Amin. Jangan takut untuk diberkati dengan kekayaan. Itu bukan satu hal yang dosa, saudara. Amin. Tuhan juga ingin saudara diberkati secara finansial. Supaya apa? Supaya saudara bisa jadi berkat juga buat banyak orang. Amin, saudara. Ya. Tuhan ingin, dia peduli dengan segala area kehidupan saudara. Makanya dikatakan Kristus adalah gudang. Dalam bahasa aslinya, Kristus itu adalah gudang tempat segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Gudang itu apa, saudara? Gudang itu tempat penyimpanan. Saudara butuh apa? Saudara butuh apa, saudara ambil di gudang. Saudara butuh apa, saudara ambil di gudang. Saudara butuh masa depan saudara, dia kasih hikmat buat masa depan. Saudara butuh untuk pekerjaan saudara, dia kasih hikmat buat pekerjaan saudara. Saudara butuh hikmat buat rumah tangga, dia kasih hikmat buat rumah tangga saudara. Amin. Tapi kuncinya adalah untuk buka gudang itu apa? Kristus. Kristus adalah kunci untuk membuka segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Amin, saudara. Makanya kenal Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saudara kenal siapa dia, itu permulaan hikmat. Amin, saudara. Coba bagaimana saudara kenal dia? Bagaimana saudara mengenal Kristus hari ini? Bagaimana saudara? Bagaimana cara kita kenal Tuhan? Melalui apa? Melalui firman-Nya yang pertama. Kristus hari ini tidak menyatakan diri, wah saudara lihat fotonya, memang dia bisa menampakkan diri. Dia bisa menyatakan diri dalam penampakan-penampakan, tapi itu bukan yang utama. Yesus lebih tertarik saudara temukan dia, bukan melalui penglihatan penampakan. Tapi Yesus lebih tertarik saudara temukan dia di dalam firman-Nya. Amin, saudara. Ingat kisah 2 orang yang berjalan ke Emmaus? 2 orang ini berjalan sama-sama Yesus. Yesus tutup mata mereka, Yesus tidak izinkan mereka lihat dia. Tapi Yesus jelaskan dirinya di dalam firman. Ingat kisah itu? Yesus lebih tertarik saudara temukan dia dalam firman. Amin, saudara. Waktu saudara baca firman, waktu saudara renungkan firman, waktu saudara dengar firman, saudara temukan Kristus, itulah hikmat mengalir dalam hidup saudara. Amin, saudara. Makanya kita tidak ada cara lain, saudara. Saudara tidak bisa bypass itu proses. Saudara tidak bisa bilang, Tuhan, saya tidak mau baca firman, saya tidak mau renungkan firman, saya tidak mau dengar firman, saya mau langsung dengar suara Tuhan. Tidak bisa, saudara. Bisa sih bisa, tapi Tuhan tidak suka bypass seperti itu, saudara. Tiba-tiba, hai anakku. Berbahaya, saudara. Nanti jadi ngeroh. Saudara tahu ngeroh? Ya. Ngeroh itu artinya seperti suara Tuhan, tapi bukan suara Tuhan. Karena apa? Kalau Tuhan bicara tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Kenapa kita mesti baca firman? Supaya kita tahu ini suara Tuhan atau suara yang lain. Kalau Tuhan bicara tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Amin, saudara. Kalau suara Tuhan bertentangan dengan firman-Nya, itu pasti bukan suara Tuhan. Suara hantu. Amin, saudara. Karena firman Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri. Tidak mungkin dia bertentangan dengan pribadinya. Amin, saudara. Ya, bagaimana kita uji ini dari Tuhan atau bukan? Cari di firman Tuhan. Cari di firman Tuhan. Kalau saudara temukan itu bertentangan dengan firman Tuhan, itu udah pasti bukan dari Tuhan. Tidak usah dipertanyakan lagi. Amin, saudara.
Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kitab Taurat ini hari ini bukan lagi hukum Taurat buat kita. Ya, pada waktu itu Yosua memang dia cuma punya 5 kitab gulungan yang ditulis oleh Musa. Belum berbentuk Alkitab seperti kita hari ini. Hanya berbentuk gulungan kitab, gulungan surat yang ditulis oleh Musa, Kejadian sampai Ulangan. Tapi bagi kita hari ini kita udah punya nih, Kejadian sampai Wahyu. Ya. Jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu apa? Siang dan malam. Sekali lagi memandang Tuhan itu bukan lihat wajahnya yang ada di foto-foto. Saudara bayangkan dia pakai janggut, dia pakai tongkat, dia gendong domba. Bukan itu saudara. Saudara merenungkan. Merenungkan apa? Merenungkan firman-Nya. Kata merenungkan ini meditasi. Saudara bisa meditasi atau tidak saudara? Meditasi di sini bukan seperti meditasi mengosongkan pikiran. Meditasi di sini bukan meditasi mengosongkan diri, ya. Kosongkan pikiran. Wah, hati-hati masuk yang lain, saudara. Tapi tidak ya, kalau saudara ada Roh Kudus dalam hidup saudara tidak mungkin bisa kerasukan. Tapi kita tidak mengosongkan pikiran. Meditasi ini merenungkan. Dari mana saudara bisa meditasi? Saya tanya sama saudara. Saudara bisa khawatir tidak? Ada yang tidak bisa khawatir lagi? Ada yang masih bisa khawatir? Semua yang masih bisa khawatir. Tidak ada tempat ini ya. Kalau saudara bisa khawatir, itu saudara bisa meditasi. Karena apa? Khawatir itu adalah waktu saudara meditasi masalah saudara. Meditasi masalah saudara, buahnya adalah kekhawatiran dan ketakutan. Waktu masalah itu saudara pikirkan, saudara renungkan. Ku renungkan masalahku siang dan malam. Lama-lama saudara stres, saudara. Habis stres, stroke, stop. Tapi sebaliknya, kalau saudara merenungkan firman Kristus, temukan firman Kristus, dengar firman. Sekalipun saudara belum mengerti, dengar terus. Sampai Roh Kudus berikan pewahyuan buat hidup saudara. Waktu saudara dengar dan saudara mulai dapatkan pewahyuan itu, saudara renungkan itu. Hasilnya adalah apa saudara? Coba kita baca terus Yosua pasal pertama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau apa? Bertindak hati-hati. Artinya ini hikmat. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan, sebenarnya kita mau berhasil dan beruntung. Sebenarnya kita mau berhasil dan beruntung. Alkitab udah kasih kita resepnya. Alkitab sudah kasih kita caranya. Ya, berhasil bukan cuma berhasil, beruntung. Ya, artinya kita tidak cuma berhasil. Berhasil itu bicara tentang kita disertai Tuhan, tapi kita juga beruntung. Saudara pilih mana jadi orang yang pinter atau orang beruntung? Pilih mana saudara? Mau jadi orang pinter, saudara tahu semuanya, atau sudah jadi orang beruntung? Orang beruntung itu, saudara tidak harus tahu semuanya. Saudara mungkin tidak sekolah sampai S1, S2, S3, S4, S5. Saudara tidak tahu semuanya, tapi saudara bisa ada pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, di mana orang lain tidak ada di tempat itu. Saudara bisa ketemu dengan orang-orang yang tepat. Mungkin orang manusia berkata itu beruntung, tapi sebenarnya di mata Tuhan itu adalah rekayasa ilahi yang Tuhan atur. Amin saudara? Amin, saudara mau jadi orang beruntung? Saudara kita mau jadi orang beruntung di sini tuh. Firman Tuhan kasih tahu buat kita. Caranya adalah saudara harus renungkan, tidak ada cara lain. Saudara harus baca firman. Kalau saudara mungkin saudara tidak suka terlalu baca, saudara dengar. Iman timbul dari pendengaran juga. Dan pendengaran akan firman Kristus. Amin saudara? Kita tidak bisa skip ini saudara. Kita tidak bisa lewati ini. Dan saudara temukan Kristus di dalamnya. Ya, saudara temukan Kristus dalamnya. Waktu saudara semakin dengar. Ya, ada yang bilang saya tidak bisa tidur, Pastor.
Kalau saya dengar firman, saya tidur. Wah, firman jadi obat tidur, saudara. Tapi tidak apa-apa, saudara. Saudara dengar saja, saudara. Dengar saja. Baca saja. Kalau saudara tidak bisa tidur, baca firman. Kalau baca firman jadi ngantuk. Wah, jadi obat tidur, saudara. Ya, tidak apa-apa, saudara, makan saja. Makan dulu, saudara. Sampai saudara bisa nikmati firman itu. Amin, saudara. Ya, nah, tapi memang tidak bisa di skip. Kalau saudara mau dengar suara Tuhan, yang pertama, dengar dulu apa yang tertulis. Lihat apa yang tertulis. Dari yang tertulis itu Roh Kudus akan ambil dan dia kasih saudara bisa dengar apa yang dia katakan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Yahweh penebusmu. Ya, Tuhan Guru besar semua itu Yahweh, saudara. Yang Maha Kudus Elohim Israel. Akulah Yahweh Elohimu yang mengajar engkau, ya, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi apa? Faedah atau keuntungan. Jadi saudara, kalau Tuhan ajar hidup saudara, ya, melalui firman-Nya itu untuk memberikan saudara keuntungan atau faedah. Tuhan tidak pernah punya maksud tersembunyi untuk mencelakakan hidup saudara. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang punya rancangan yang terbaik buat hidup saudara. Oleh karena itu dia ingin saudara bisa nikmati apa yang sudah dia kerjakan buat hidup saudara. Tapi bagaimana saudara bisa nikmati itu dengan saudara datang pada dia. Saudara mau diajar sama dia. Saudara mau dibentuk sama dia. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Saudara dibentuk sama dia. Firman Tuhan bilang ini. Dia mengajar hidup kita untuk memberikan apa? Faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau. Saudara belajar, saudara renungkan, saudara diajar. Untuk apa saudara? Untuk menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Artinya apa saudara? Kadang-kadang kita tidak tahu ini jalannya mau kemana. Kita tidak tahu bagaimana kita harus memutuskan. Kita tidak tahu bagaimana harus mengambil suatu keputusan. Di semua area kehidupan kita. Ingat segala, ya segala. Dia bukan cuma tertarik dengan hal rohani dalam hidup kita. Dia tertarik dengan semua area hidup saudara. Makanya waktu dia bilang segala, artinya dia bilang gini, kita ini tidak bisa hidup sebenarnya tanpa dia. Karena segala sesuatu dalam hidup kita, kita butuhkan tuntunannya dalam hidup ini. Amin saudara. Yang pertama, minta hikmat. Yang kedua, renungkan dia. Renungkan firman-Nya. Datang ke gereja, harapkan sesuatu. Harapkan seseorang yang punya segala sesuatu. Amin, saudara. Datang ke gereja, siapkan hati, siapkan otak sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Ya, penyembahan itu membuka hati kita sungguh-sungguh. Biarkan Tuhan melayani kita secara pribadi langsung. Tapi juga saudara buka hati dengarkan firman-Nya. Waktu firman disampaikan, Tuhan juga bekerja, mengubah cara pandang saudara. Ya, ini penting saudara. Sehingga apa? Waktu kita datang ke gereja, kita tidak jadikan sebagai sebuah karena saya hari Minggu harus ke gereja. Tapi rindukan sesuatu. Rindukan sesuatu karena Tuhan mau nyatakan itu buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Firman itu adalah bicara tentang pribadinya saudara. Ya, nah makanya minta. Biarkan renungkan firman itu. Firman itu bicara dalam hidup saudara. Dan coba tampilkan lagi. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah kadang-kadang waktu kita dengarkan firman seperti ini saudara. Saya tidak bicara tentang persoalan saudara. Saya tidak bicara tentang masalah saudara. Tapi Roh Kudus itu bisa bicara buat saudara. Mungkin saudara sedang memutuskan sesuatu. Dia bisa kasih saudara sebuah pencerahan saudara. Itu hikmat saudara. Ingat, waktu saudara fokus dengan Kristus, dia bisa nyatakan itu buat hidup saudara dan saya. Makanya seringkali orang bisa datang sama saya bilang, Pastor Rudi, tadi Pastor Rudi kok bisa bicara seolah-olah tahu masalah saya. Saya tidak tahu masalah saudara. Tapi Tuhan tahu masalah saudara. Amin saudara. Saya tidak tahu masalah saudara, tapi Tuhan tahu masalah saudara. Dan Roh Kudus ambil firman itu, dan dia jelaskan itu dalam hati saudara, sesuai dengan apa yang sedang saudara hadapi dalam hidup ini. Amin saudara. Karena firman itulah firman yang hidup saudara. Ya. Nah, kemudian apa saudara?
Yang berikutnya, bagaimana kita bisa berjalan dalam hikmat? Kita juga butuh komunitas. Kita butuh komunitas. Saya kembali ke sini lagi, saudara. Coba kita buka Amsal pasal yang ke-13. Dan Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi. Nah, ini saudara. Ya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi, ini bicara tentang komunitas. Waktu saya pertama kali dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, ya, dari hidup yang rusak, hancur-hancuran, punya komunitas yang jauh dari Tuhan. Pertama kali saya diselamatkan dari Tuhan, Tuhan bicara sama Tuhan, bawa saya pisahkan dari komunitas yang lama. Karena apa? Kalau saya tetap ada dalam komunitas yang lama, saya pasti akan jatuh lagi. Karena apa? Komunitas itu yang akan membentuk siapa kita. Ya, bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan siapa saja. Kita bergaul dengan siapa saja. Tapi pilihlah orang-orang yang saudara boleh mengisi hati dan pikiran saudara dan bisa membawa saudara lebih dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu ya, saudara mesti ada dalam komunitas itu. Kita berencana akan mulai lagi rumah ngopi, saudara. Rumah ngopi itu akan membuat kita bisa temukan gift kita, karunia, di situ bisa ketemu, saudara. Karunia kita apa? Waktu kita melayani. Jadi karunia itu akan kelihatan waktu kita melayani. Kalau saudara tidak melayani, karunia tidak akan kelihatan. Ya, passion, karunia, kemudian panggilan, dan juga kita punya pergumulan. Kalau kita ada dalam komunitas itu yang akan membangun kita, menasehati kita, bawa kita untuk dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Salomo yang tulis ini Amsal, saudara. Ya, coba kita baca di Amsal yang satu lagi, Amsal 11 ayat 14, ini Salomo yang tulis, saudara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasehat banyak, keselamatan. Penasehat itu apa? Penasehat itu ya orang-orang yang memberikan masukan, memberikan nasihat, mengisi. Dan saya percaya nasihat yang terbaik adalah nasihat yang berasal dari Tuhan sendiri. Ini Salomo yang tulis, saudara. Salomo ini orang yang paling berhikmat selain Yesus. Nomor 2 lah setelah Yesus pada waktu itu, di perjanjian lama. Tapi dia pun, kalau saudara baca di satu Raja-Raja pasal 14, dia mengisi orang-orang sekelilingnya dengan orang-orang yang penuh dengan hikmat. Dia sendiri mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang penuh dengan hikmat. Kenapa, saudara? Karena dia juga tahu dia tidak pernah mungkin bisa sendirian. Ada waktunya dia mungkin bisa salah, bisa lemah. Dia butuh orang-orang yang bisa kasih masukan-masukan yang bisa membangun kehidupannya. Amin, saudara. Ini penting, saudara, dalam kehidupan kita. Ya, waktu kita lemah, waktu kita gagal, waktu kita sedang terpuruk, kita butuh orang-orang yang bisa bawa kita membangun dan menasihati kita supaya kita tidak kehilangan kepercayaan kita pada Tuhan. Ya. Nah, terus bagaimana Tuhan juga menuntun kita lagi? Ya. Melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu dikasih buat kita. Dia adalah roh hikmat itu sendiri, saudara. Ya, berapa minggu lalu kita belajar, Rasul Paulus berdoa, minta roh hikmat dan pewahyuan untuk jemaat di Efesus. Dengan kata lain, kalau saudara terima Roh Kudus, roh hikmat itu sebenarnya sudah ada dalam hidup saudara. Hikmat adalah roh. Amin, saudara. Nah, coba kita buka di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat yang ke-25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu apa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Hari ini Roh Kudus sudah diutus atau belum, saudara? Sudah, Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup saudara, orang percaya. Dan dia tidak akan tinggalkan kita untuk selama-lamanya. Siapa yang bilang? Bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang.
Yesus bilang dia akan tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Ya, no condition. Syaratnya cuma satu, percaya, terima dia. Amin saudara, amin. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa pada waktu itu dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan apa? Roh Kudus akan mengajarkan apa? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu maksudnya apa? Sekali lagi, bukan cuma tentang hal rohani. Roh Kudus itu bukan cuma peduli, kamu sudah berdoa belum hari ini? Kamu udah saat teduh belum hari ini? Kamu udah melayani belum hari ini? Roh Kudus bukan hanya tertarik sama itu saudara, sekalipun itu penting. Tapi dikatakan dia akan mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya apa? Di setiap area kehidupan kita. Amin saudara. Karena apa? Sekali lagi, ya ada hal-hal di dalam hidup kita yang tidak tertulis secara tertulis di dalam Alkitab. Contohnya apa? Siapa jodoh saya? Tidak tertulis dalam Alkitab. Namanya A atau B, saudara bisa tahu? Tidak tertulis dalam Alkitab. Pekerjaan apa yang harus saya ambil? Tidak tertulis dalam Alkitab, betul? Saya mesti studi di mana? Tidak tertulis dalam Alkitab. Ya, terus jawabannya bagaimana dong? Kalau tidak tertulis dalam Alkitab. Nah, Roh Kudus. Roh Kudus, firman Tuhan katakan, dia akan mengajarkan kepada kita apa? Segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Ya segala sesuatu. Segala sesuatu, ya segala sesuatu, apapun juga dalam hidup saudara. Saudara punya seorang penolong, parakletos yang lain, yang menyertai hidup saudara. Dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada hidup saudara. Itu bukan saya yang bilang, itu firman Tuhan yang bilang. Amin saudara. Coba kita baca sekali lagi. Menghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, maksudnya apa? Waktu itu Yesus ingatkan, Roh Kudus akan ingatkan tentang dirinya. Nah hari ini kita kan tidak pernah ketemu Yesus secara fisik. Di mana kita temu Yesus? Di dalam firman. Roh Kudus akan selalu ingatkan kita akan apa yang kita baca tentang Yesus dalam firman. Kalau saudara tidak pernah baca firman, saudara tidak pernah renungkan firman, saudara tidak pernah dengarkan firman, dia mau ingatkan apa saudara? Amin. Dia akan ingatkan apa yang saudara renungkan, apa yang saudara baca. Amin, saudara, makanya penting saudara punya waktu dengar, renungkan firman. Hari ini kita punya media yang begitu banyak. Kita juga ada di Spotify, ada di Facebook, ada di Instagram. Saudara bisa masuk di mana saja, dapatkan firman. Yang penting firman itu harus ingatkan saudara tentang karya Kristus. Amin saudara, ingat firman itu bukan sekedar motivasi. Firman itu adalah Injil. Injil itu bicara tentang karya Kristus. Semua firman yang kita dengar kalau ditarik harus kembali pada Kristus. Amin saudara. Ya, makanya Roh Kudus akan ingatkan itu. Nah, bagaimana tandanya bahwa sudah berjalan dalam tuntunan Roh Kudus? Coba ayat berikutnya saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Damai sejahteraku ku berikan kepada kamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan dengan kata lain, kalau saudara hidup dituntun Roh Kudus, tanda pertama adalah apa? Apa saudara? Damai sejahtera. Ya, kalau saudara hidup dituntun Roh Kudus, tanda pertama apa? Damai sejahtera. Dengan kata lain, kalau damai sejahtera hilang dalam hidup saudara, berarti saudara sedang tidak dituntun. Dituntun sama siapa berarti saudara? Daging saudara. Kalau saudara sedang tidak dalam, jadi default mode, ya, arti saudara di dalam handphone kita tuh ada mode yang
Jadi hidup kita sebenarnya harus selalu ada dalam damai sejahtera. Ya, harus selalu dalam damai sejahtera. Karena apa? Tuhan sudah berikan kita damai sejahtera. Kalau kita tidak dalam damai sejahtera, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup ini. Salah itu maksudnya gini, kita sedang berjalan keluar dari rancangan Tuhan, atau kita sedang memutuskan sesuatu dan Tuhan kasih peringatan, Tuhan kasih kita alarm. Ya, alarm. Alarm bilang, salah ini. Kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita lihat, wah kayaknya ini semuanya udah bagus. Semuanya udah perfect, udah sempurna. Tapi waktu sudah mau putuskan gitu, tiba-tiba ada alarm dan rasa tidak damai sejahtera. Nah, saudara jangan cepat-cepat ambil keputusan. Itu alarm dari Tuhan yang ingatkan saudara. Ya, itu alarm. Jadi Roh Kudus itu akan menuntun kita dalam damai sejahtera. Jadi apa itu ya? Di tempat ini kita sering mengajarkan tentang rest. Ya, rest itu apa saudara? Rest itu, saya mau jelaskan ini supaya kita tidak salah paham saudara. Seringkali kita bilang, wah saya kan rest. Rest itu artinya apa? Kita tidak ngapa-ngapain, kita tunggu aja apa yang Tuhan mau. Tidak saudara. Rest itu bukan berarti kita tidak buat apa-apa. Rest itu artinya kita berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Amin saudara. Rest itu bukan berarti kita tidak buat apa-apa loh saudara. Ya ada yang berkata, kan kita rest artinya sudah kita tidak buat apa-apa, tunggu Tuhan. Tidak saudara, bukan seperti itu. Rest itu artinya sudah bergerak, sudah berjalan dengan tuntunan Tuhan. Ya, artinya gini kalau saudara mungkin, Tuhan aku mau minta kerja. Ya, aku mau cari kerja. Ya, saudara harus bukan berarti saudara diam di rumah kemudian tunggu Tuhan bicara dari sorga seperti ini, bukan saudara. Saudara mesti keluar, mulai berjalan, saudara mulai bergerak dan waktu saudara bergerak itulah Tuhan mulai tuntun hidup saudara. Itu rest sebenarnya. Ya, itu rest. Waktu engkau mulai berjalan, karena Tuhan itu tidak menuntun waktu kita diam, saudara. Maksudnya gini, dia tidak arahkan mobil itu untuk belok kiri, belok kanan waktu mobil itu parkir. Tapi waktu mobil itu mulai berjalan, disitulah dia mulai kasih tahu, belok kiri atau belok kanan. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang dia tidak kasih tahu semuanya. Tapi dia mau kita berjalan dulu, waktu kita berjalan, dia mulai kasih tahu sama kita. Saya kasih contoh gini saudara, saudara ingat kisah bagaimana Daud dipilih sama Tuhan jadi raja. Di 1 Samuel pasal yang ke-16, coba kita buka ayat yang ketiga. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu dan aku akan beritahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat, urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Saya mau tanya sama saudara, waktu Tuhan kasih perintah sama Samuel itu, Tuhan udah kasih tahu namanya Daud belum tidak? Belum saudara, Tuhan belum kasih tahu Daud. Tuhan cuma bilang pergi ke sana. Ya, Samuel tidak tahu harus urapi siapa. Buktinya waktu sampai dia di rumah Isai, dia lihat kakak daripada Daud yang paling besar, dia bilang ini Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Tidak. Tuhan bicara. Nomor 2, yang badannya juga besar, yang gagah, tidak. Yang 3, tidak. Ya, sampai semuanya habis. Samuel tanya, Isai, masih ada tidak anakmu? Samuel udah tahu belum? Dia akan mengurapi Daud. Dia belum tahu namanya Daud. Tuhan belum kasih tahu saudara. Sampai dia melangkah. Ya, sampai dia melangkah. Dan kemudian Isai bilang, oh ya itu ada di padang itu, ada tuh. Tapi dia itu ya tidak dianggap sama keluarganya. Makanya Daud itu agak sakit hati sudah. Dia tulis Mazmur, sekalipun ayahku ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin saudara. Saudara mungkin tidak diperhatikan oleh orang. Saudara tersembunyi di kolong mana, di lubang mana, tidak ada orang lihat sama saudara. Tapi kalau saudara datang pada Tuhan, saudara Tuhan bisa angkat saudara
Saudara mau ada di gua, di kolong, disembunyi di mana, Tuhan angkat sama hidup saudara. Dan tidak ada yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Amin saudara. Daud itu saudara, dia tidak dipandang, dia ada di padang saudara. Sama orang tuanya sendiri dianggap, kamu tidak mungkin berhasil. Tapi apa saudara? Disuruh panggil. Dan Daud datang dengan muka kemerah-merahan. Tuhan bilang, urapi dia. Urapi dia. Saudara tahu apa? Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa hikmat itu turun ketika kita mulai melangkah. Waktu kita mulai berjalan. Ya, Tuhan tidak kasih tahu semuanya. Tuhan tidak kasih tahu mungkin engkau harus ambil kerja di mana. Tuhan tidak kasih tahu mungkin engkau harus kuliah di mana. Tuhan tidak kasih tahu mungkin siapa jodohmu. Tapi bukan berarti, saya tinggal di kamar saja nanti pokoknya orang pertama yang saya keluar dari kamar itu adalah jodohku. Berdoa Tuhan kasih aku jodoh, tapi saudara terus di kamar. Tidak saudara, saudara mulai ambil tindakan iman, saudara pergi bergaul, yang paling bagus temukan di komunitas anak-anak Tuhan, ya, di gereja, di pelayanan, dan saudara mulai tanya sama Tuhan, Tuhan siapa Tuhan? Minta damai sejahtera, amin saudara? Minta damai sejahtera, kalau damai sejahtera ya sudah, tapi yang pasti saudara, ya tidak mungkin. Sekali lagi, suara Tuhan bertentangan dengan firman-Nya. Amin, saudara. Saudara mau cari jodoh, wah kayaknya saya damai sejahtera dengan dia. Dia istri orang. Dia suami orang. Itu pasti bukan Tuhan, saudara. Tidak, saya damai sejahtera, itu damai sejahtera palsu, saudara. Karena Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Amin, saudara. Nah, kita mesti uji damai sejahtera Tuhan. Tapi Tuhan tuntun kita dalam damai sejahtera. Amin saudara. Roh Kudus itu akan tuntun kita dalam damai sejahtera. Ya. Nah, rest itu bukan berarti kita tidak lakukan apa-apa. Sekali lagi, ya, rest itu saudara berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ya. Contoh gini saudara. Dari mana kita tahu kita lakukan sesuatu itu dari hasil rest atau dari hasil jadi gini, kita bisa lakukan satu perbuatan yang sama, satu kerjaan yang sama, tapi itu hasil dari kita rest atau hasil dari kita ngalami tuntutan. Jadi gini saudara, mungkin saudara bilang, hari ini aku tidak hidup di bawah hukum Taurat kok. Kan hukum Taurat itu saya tidak tahu apa itu hukum Taurat, yang penting saya tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Mungkin saudara bilang saudara tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kalau dalam setiap hari hidup saudara hidup dari tuntutan demi tuntutan, bagaimana caranya saudara tahu saudara hidup dari tuntutan? Wah hari ini saya harus kerjakan ini. Wah ini saya bakal stres, ini bakal ini. Saudara tanpa sadar saudara sedang tempatkan diri saudara di bawah tuntutan. Saudara harus kerjakan itu dengan kekuatan saudara. Dan akhir daripada apa yang saudara kerjakan, saudara akan stres, capek dan lelah. Tapi kalau saudara pekerjaannya sama, yang harus saudara lakukan sama, tapi waktu saudara memulainya, saudara dengan sebuah kesadaran, aku mau lakukan ini Tuhan, tapi bukan berasal dari sebuah tuntutan, tapi dari sebuah tuntunan yang Tuhan berikan buat aku. Saudara tahu, hukum Taurat itu selalu menuntut saudara. Kasih karunia itu selalu memberi. Menuntun dan memberi. Kalau saudara bergerak dalam kasih karunia, yang saudara sadari adalah penyediaan Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Kalau saudara bergerak dalam hukum Taurat, yang saudara sadari adalah tuntutan yang saudara harus penuhi dalam hidup saudara. Mungkin yang saudara lakukan sama. Sama-sama melayani ini saudara. Sama-sama melayani, tapi yang satu dari hasil rest, dari hasil penyediaan, dari hasil kelimpahan. Aku tahu Tuhan, aku melayani. Tapi aku tahu aku melayani bukan sebagai sebuah tuntutan, tapi sebuah kelimpahan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Aku bisa melayani. Wow, beda saudara hasilnya. Tapi kalau saudara melayani dari sebuah tuntutan, capek saudara. Tapi kalau saudara tahu, aku melayani dari sebuah kelimpahan, aku melayani dari sebuah penyediaan Tuhan. Aku melayani dari sebuah kepenuhan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Saudara tahu saudara melayani, melakukan sesuatu. Yang saudara lakukan mungkin sama. Tapi yang saudara rasakan berbeda saudara. Amin saudara. Ya, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan Roh Kudus itu akan memberikan saudara damai sejahtera. Amin saudara. Amin. Ya. Nah. Jadi Roh Kudus akan berikan kita damai sejahtera, tapi kita mesti berjalan.
kita mesti melangkah. Karena waktu kita melangkah, disitulah Tuhan menuntun langkah kita. Ya, saudara ingat satu lagi saya mau kasih contoh. Ya ini bicara tentang kita adalah kawan sekerja. Kalau kawan sekerja, bukan berarti Tuhan sendiri. Kita kawan sekerja, arti kita berjalan. Tapi waktu kita berjalan, Tuhan itu menuntun langkah kita. Amin saudara? Amin. Nah waktu Tuhan tuntun langkah kita dengan apa? Dengan damai sejahtera. Waktu engkau melangkah tiba-tiba ada rasa tidak damai sejahtera. Nah stop dulu, jangan ambil keputusan. Jangan ambil keputusan, berdoa dulu sama Tuhan. Belum tentu apa yang baik itu yang terbaik yang Tuhan siapkan. Ya, belum tentu apa yang baik itu yang terbaik yang Tuhan siapkan. Saya kasih contoh begini saudara, satu kali Rasul Paulus itu pernah mau melayani penginjilan. Coba kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang sebentar saya lupa ayatnya. Kisah Para Rasul 16, ya ini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan, Roh Kudus kok mencegah mereka beritakan Injil? Kan beritakan Injil sebuah keharusan, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Kenapa Roh Kudus mencegah mereka beritakan Injil? Karena Tuhan tahu ada sesuatu yang lebih penting di daerah lain yang sedang membutuhkan mereka. Sehingga ayat berikutnya, dan setibanya di Misia, mereka coba balik ke Bitinia, tapi Roh Yesus tidak izinkan mereka. Ayat yang ke-8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah pada Paulus suatu penglihatan. Ada seorang di Makedonia berdiri di situ dan berseru padanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kita manusia, kita cuma bisa tahu ini baik. Kita bisa belajar firman, kita tahu ini baik. Tapi belum tentu itu yang terbaik dari Tuhan. Amin saudara. Waktu kita berjalan, kita minta Roh Kudus, tuntun langkah kita, berikan damai sejahtera. Mungkin itu sesuatu yang baik, tapi belum tentu yang terbaik. Mungkin kita lihat ini semua sudah baik, tapi waktu damai sejahtera saudara mulai menyala, terganggu. Ada alarm yang mulai bicara. Tuhan itu baik kasih kita alarm, betul tidak saudara? Kita kalau punya mesin genset, ya ada alarmnya saudara. Kalau olinya kurang, alarmnya bunyi. Artinya ada yang salah ini. Mesti dilihat dulu sebelum dinyalakan terus. Hidup kita ini juga ada alarm. Alarmnya apa? Roh Kudus. Waktu dia kasih damai sejahtera, hilang tiba-tiba. Nah itu ada sesuatu. Tapi kalau saudara bilang saya tidak pernah alami damai sejahtera, berarti hidup saudara salah jalan saudara. Karena kalau saudara punya Roh Kudus itu adalah damai sejahtera hidup saudara. Kalau dalam hidup saudara tidak pernah mengalami damai sejahtera, berarti saudara sedang salah jalan. Amin. Tapi kalau saudara dalam damai sejahtera, tiba-tiba damai sejahtera hilang, Tuhan sedang kasih alarm, alarmnya bunyi. Ada sesuatu nih yang kita mesti waspada, yang kita tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang baik kita lihat, tapi belum tentu itu yang terbaik. Yang Tuhan mau luputkan dari hidup kita. Amin saudara. Amin. Roh Kudus itu akan kasih kita seperti itu. Ya, setelah kita bersyukur kita punya Roh Kudus dalam hidup ini. Kita punya penolong yang lain yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Satu lagi saudara ya, Yesus pernah bilang gini, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Coba kita baca ayatnya, ini terakhir saudara, ini betul terakhir. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, berjalanlah kepadaku, karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan atau rest. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku pun ringan. Ini maksudnya apa saudara? Saya pernah share tempat ini. Tuhan itu dia kasih kita penolong. Itu seperti kalau zaman dulu orang mau bajak sawah, orang mau latih itu dulu belum ada traktor saudara. Dulu itu orang membajak pakai lembu. Bagaimana cara orang melatih lembu itu bisa membajak? Harus ada lembu senior yang ahli membajak, itu dipasangkan dengan lembu junior. Lembu junior itu tidak tahu apa-apa. Nah kemudian dipasang kuk di leher mereka berdua. Lembu junior ini akan ikut lembu senior. Lembu senior berjalan maju, dia harus berjalan maju, betul? Waktu dia stop, lembu junior juga harus stop. Waktu lembu senior berjalan maju, lembu yang junior harus ikut maju. Artinya gini saudara, waktu dia tidak ikut, dia akan sakit saudara. Betul?
Dia akan sakit. Nah itu juga waktu kita. Roh Kudus waktu tuntun langkah kita tidak ikut. Kita akan sakit, saudara. Sakit mungkin bukan sakit tubuh, tapi mulai damai sejahtera itu hilang. Damai sejahtera itu mulai hilang. Roh Kudus sudah bilang, jangan lakukan itu. Ayo berjalan ini. Kita tidak ikut. Nah mulai alarm itu bunyi. Damai sejahtera itu hilang. Nah kalau alarm sudah bunyi, saudara, itu sudah tanda-tanda. Saudara mesti waspada. Tuhan udah kasih tahu itu. Alarm udah bunyi, damai sejahtera saudara mulai hilang. Artinya gini, kalau saudara tidak salah jalan, artinya ada di depan saudara Tuhan mau tunjukkan sesuatu. Ya, amin saudara. Itu alarmnya saudara. Nah ini ayat yang terakhir, ini betul-betul terakhir. Tadi Yesaya 48 ayat 17, saya mau kita baca ayat 18, ini yang terakhir saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan apa? Terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah. Wow. Saudara mau punya damai sejahtera seperti itu? Firman Tuhan bilang apa? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Hari ini perintahnya apa? Dalam firman Tuhan dan juga Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kalau kita berjalan dalam tuntunannya, akan ada damai sejahtera yang terus mengalir dalam hidup kita. Amin saudara.